Gini deh, gue kasih bayangan kalian biar gampang. Bayangin lagi pilpres, pas zamannya Pak Jokowi sama Pak Prabowo, itu ada dua kubu tuh, musuhan dua kubu. Nah kalian bayangin dua kubu itu bentrok. Nah kayak gitu. Kubu yang satu keras, yang menolak imigrasi. Nah kubu counter protesnya ini yang pro imigrasi tidak kalah kerasnya. Aku dapat ulang Nenyong Piano. Lagi-lagi buat kalian yang bilang buat video di luar, gue buat video di luar lagi. Dan ini tempatnya cukup relate dengan konten yang akan gue buat. Ada teman gue lagi nelpon, cewek gue ternyata. Nanti dulu ya. Gue liatin aja tempatnya. Ini tempat biasanya orang demo. Di situ juga lagi ada demo gitu ya. Di sini tuh demo hampir setiap minggu. Dan bahkan biasanya demonya itu sampai ke jalan-jalan gitu. Makanya ini jalur ini tuh cukup sering ditutup. Gue akan ke sana. Gue liatin demonya ke kalian. Mudah-mudahan suara gue kedengeran ya, soalnya gue lupa bawa mikrofon nih. Aduh, kacau. Nah itu tuh, gue akan mendekat deh, gue akan lihat demonya soal apa. Perjanjian festival ini ya, kayaknya festival dah. Kayaknya festival sih. Sumpah biasanya demo di sini. Yang paling sering adalah soal Palestine. Iya sih kayaknya festival. Ya itu festival di Jepangan. Bentar ya, gue harus buru-buru karena gue juga harus ngejar tram, public transport. Wah ada catur gede banget tuh catur tuh. Itu kalau mau nyekak tuh bukan skak tapi skak. Oh iya ini kayaknya Halloween gitu temanya nih. Kalian bisa lihat ya tuh. Karena dah, gue harus ngejar tram gue dulu. Jadi yang mau gue ceritain di video ini adalah demo yang kemarin ada lagi tuh. Demo soal imigran, menolak imigran, utamanya mass immigration atau imigrasi besar-besaran. Ini bukan sih, bukan. Jangan-jangan ini ya. Udah naik aja lah gua. Salah juga ya udahlah. Tinggal turun lagi ya kan. Ya, jangan ambil spot gua mau buat konten di situ. Nah, ini orang diambil aja. Gua nggak bisa nyalahin juga sih, cuma mengumpat aja ke kalian. Nah ini ada tempat nih, duduk kesini aja nih. Gue lihat dulu mapnya nih. Bener nggak nih gue naik kereta yang ini nomornya? 12 seconds later. Salah kereta. Nggak apa dia turun nanti di depan. Nah, udah makin rame. Ini demonya bukan yang pertama kali ya. Ada juga kemarin tuh March for Australia. Gue nggak akan ngulangin lagi, intinya ya tadi mempermasalahkan imigran. Lihat aja video gue yang di YouTube yang gue buat. Itu penjelasannya lumayan lengkap. Dan ini juga terjadi di beberapa kota ya. Di Sydney, Brisbane, Adelaide, Perth di hari yang sama. Di Melbourne ini agak sedikit beda karena kemarin itu rusuh. Nah, yang pertama itu ada sedikit situasi tidak kondusif, tapi tidak separah yang terakhir ini. Yang terakhir tuh rusuh sampai bentrok lah sama polisi. Ini kronologi singkatnya ya. Si kelompok anti imigrasi ini itu berkumpul di area sekitar gedung parlemen. Sayangnya kita nggak akan ngelewatin gedung parlemen. Itu titik kumpulnya aja. Nah biasanya mereka tuh jalan di jalan-jalan yang kayak gini. Jalan tapi bukan di trotoar ya, bener di tengah jalan, di tempat tram ini, tram yang sekarang jalan. Dan ya udah itu dia tadi, makanya tramnya tuh gangguan tuh. Sabtu Minggu biasanya gangguan, nggak beroperasi karena ada demo. Ya mereka jalan dari gedung parlemen. Ini yang bikin situasi agak tidak kondusif. Itu ada counter protesnya. Artinya gini deh, gue kasih bayangan kalian biar gampang. Bayangin lagi pilpres. Waktu itu yang lumayan chaos kan 2014 ya. 2014-2019 tuh. Pas zamannya Pak Jokowi sama Pak Prabowo ya kan. Apalagi yang pertama tuh 2014 tuh. Wah, itu ada dua kubu tuh, musuhan dua kubu. Nah kalian bayangin dua kubu itu bentrok. Nah kayak gitu. Ya sama-sama apa ya, misalnya kubu Pak Prabowo berkumpul, terus datang counter protesnya kubu Pak Jokowi. Nah bayangin situasinya kayak apa tuh. Nah, itu kayaknya gambaran yang paling tepat ya, karena ya sama di sini juga kubu yang satu keras yang menolak imigrasi. Nah kubu counter protesnya ini yang pro imigrasi itu tidak kalah kerasnya. Jadi gue harus turun karena salah tram. Tapi nggak apa, bisa sekalian lihat Melbourne seperti apa.
Nah, gue lanjutin. Kemudian jelas intentionnya yang lawannya ini, gue sebut ini kubu anti rasisme atau tadi pro imigran, muncul untuk menentang aksi si anti imigrasi ini. Oke. Terus tadi gue udah bilang ya, jadi mereka nggak cuma berkumpul, mereka jalan dan radiusnya itu cukup dekat. Ya namanya lu jalan muter-muter, itu pasti lu akan ketemu di satu titik gitu, ya kan? Karena muternya kan ya nggak yang satu arah gitu. Ya udah, jalan aja kemana gitu. Dan bener, akhirnya ketemu tuh clash. Pas clash itu memang nggak langsung ketemu yang tawuran gitu, nggak ya. Dipisahkan oleh polisi. Nah, mulai ada provokasi nih. Nanti akan dijawab oleh polisinya dugaan-dugaannya provokasi datang dari mana. Tapi provokasi ini itu dimulai dari ada proyektil yang dilempar. Proyektil itu batu, kemudian ada botol kaca juga, ada rotten fruit, buah busuk. Tapi ini nggak yang secara masif semuanya ngelemparin ya, cuma sebagian kecil aja orang-orang. Ya ini provokator aja. Ini gue mengutip ya dari polisinya, rocks, bottles filled with shards of glass and rotten fruit. Jadi botolnya itu botol kaca diisi dengan pecahan kaca. Wah, violent banget. Terus akibat dari kejadian ini ada 2 polisi yang dirawat di rumah sakit. Ada satu yang luka robek di kaki dan ada polwan, polisi wanita, polisi di sini yang patah tangannya. Dan polisi mengambil langkah untuk mengendalikan kerusuhan. Waktu itu digunakan non-lethal weapons atau senjata-senjata yang tidak deadly, yang tidak mematikan ya. Jadi bukan senjata api gitu-gitu. Contohnya apa? Contohnya pepper spray. Itu sering banget digunain di sini. Kayak gas air mata. Tapi ini ya kayak disemprot gitu. Psst, gitu. Kalau di sana kan biasanya kayak granat gitu ya, baru keluar asap. Di sini bukan nggak pernah digunakan sih, tapi itu kayaknya langkah kesekian deh gitu. Langkah kesekian. Karena efeknya masif kan kalau gas air mata ya. Terus ada flashbang, stun grenades, rubber bullets atau senjata karet juga digunakan. Nah, ini statement dari pemerintah negara bagian Australia bersama dengan polisi federal di Australia. Jadi dikatakan itu hanya sejumlah kecil pelaku yang buat kerusuhan, sedangkan sebagian besar demonstran dari yang March for Australia, yang anti imigran, bahkan yang pro imigran juga itu rata-rata ya bisa mematuhi instruksi gitu. Jadi damai-damai aja. Jadi itu ya udah jelas ada provokator. Gimana nih setelah demo ini gitu? Apa efeknya? Mengenai demonya sendiri, ini jadi ada istilahnya pertanyaan besar tentang batasan hak demonstrasi dan bagaimana polisi atau negara harus mengatur agar ini demonstrasinya tidak berubah jadi kekerasan gitu. Kayaknya kalau di sini tuh karena cukup jarang demonstrasi yang ngomong mulu. Di sini cukup jarang yang violent kayak gitu ya. Jadi kalaupun ada ya cuma berantem dikit-dikit, penyelesaian biasanya gas air mata dan sebagainya. Cuma ya ini udah dilempar batu, lempar tadi pecahan kaca dan sebagainya, itu udah terlalu violent dan kayaknya perlu nih diambil langkah-langkah yang prosedural gitu ya. Dan ini sedang dibahas di pemerintah Australia. Apakah harus lebih keras lagi polisinya apa gimana gitu. Dan soal kebebasan berpendapat juga di sini kan memang sangat menghargai kebebasan berpendapat. Nah, pertanyaannya adalah seberapa bebas sih kita bisa berpendapat gitu. Apakah bebas sebebas-bebasnya atau memang ada batasan-batasan yang nggak boleh dilanggar. Kayak ini misalnya batasannya ya, misalnya contoh demonstran ini nggak boleh bawa hal-hal yang mencurigakan gitu. Begitu ada yang mencurigakan bisa ditangkap gitu. Jadi nggak harus dilemparkan dulu. Begitu dia bawa batu, kamu saya tangkap, kamu nggak boleh ikut demo. Misalnya contoh gitu. Nah, ini perlu diregulasi ya. Mana sih? Rem gue nggak datang, Cok. Gue salah berdiri kali ya. Kayaknya sih salah deh. Kayaknya. Tapi enggak kok. 67. Lanjut. Iya, jadi itu ya soal demonstrasinya. Tentunya ini jadi pertanyaan ya buat kita. Ini Australia aman gak nih untuk dikunjungi? Terutama Melbourne. Apalagi bukan cuma kasus demonstrasi aja, kalau kita bicara keamanan, ada kasus penusukan juga. Nah, itu akan gue bahas juga tuh di video lainnya. Itu lumayan
besar ya di Melbourne dan bahkan di dunia. Dan orang-orang Melbourne itu sekarang tuh lumayan was-was. Gua sebagai orang yang pernah tinggal di Melbourne dan lumayan sering ke Melbourne karena sekarang gue udah nggak di kota Melbourne tinggalnya, itu juga merasakan hal itu gitu. Bukan berarti takut, enggak, tapi ada perasaan kayak waduh, bahaya nggak ya kalau di sini gitu. Karena itu terjadi tuh di broad daylight atau di siang bolong tuh penusukan. Kira-kira ada perempuan Asian lagi jalan terus ditusuk dadanya pakai pisau. Terus orangnya ya udah cabut aja gitu. Nanti akan gue bahas lebih detail. Lumayan serem. Anyway, jadi kalau soal keamanan sih, buat demonya ini sendiri seperti yang disebutkan di atas itu kan ada counter protesnya. Jadi ini bukan demo yang didukung oleh orang Australia semuanya gitu ya, bukan kemauan secara keseluruhan. Banyak juga yang nggak masalah gitu hidup berdampingan. Demonya ini sendiri juga banyak kritik yang datang. Oh kaget gua, ada mobil, ternyata mobil polisi 2 panjang umur, karena di sini harusnya mobil nggak boleh lewat kan. Anyway, ya banyak kritik juga soal aksi anti imigran ini ya, atau March for Australia ini. Karena pesan-pesan yang dibawa, ya mungkin balik lagi ada beberapa kelompok yang ekstrim gitu bawa pesan white sovereignty atau Australia for whites gitu. Jadi ya Australia ini tempat kulit putih gitu. Wah, balik lagi ke zaman apartheid kita. Jadi sangat sangat rasis ya bisa dikatakan beberapa statement-statementnya. Testimoni personal, gue punya teman yang white, orang Australia kulit putih, dan beliau tidak mendukung aksi ini. Beliau juga bilang ini ya sebenarnya sebagian kecil aja gitu, yang lain ya yang kalian lihat di sini tidak ada yang terlalu peduli ya dengan imigran. Atau mungkin mereka ikut cuma pas di luar demo jadi biasa aja, nggak tahu ya. Cuma itu testimoni dari teman gue sih lumayan sedikit ya gitu. Ini pas banget nih ada orang berhenti di sebelah gue, tanya aja. Nggak, gue belum seberani itu, masih YouTuber setengah-setengah. Lanjut. Di counter protes itu bukan cuma biasanya orang-orang pro Palestina yang ada di counter protes itu gitu, pro imigran atau aboriginal ada tuh di counter protes. Nah bukan cuma mereka, ada orang Australia juga gitu yang kulit putih. Jadi sangat terdivide ya, bukan opini orang Australia secara keseluruhan. Lagi-lagi gue tekankan di situ. Ini official stance atau prinsip atau pendirian dari Australian government, pemerintah Australia. Pemerintah federal Australia itu tetap pro multikulturalisme. Ini secara publik di-announce ya, diumumkan gitu. Jadi jelas, pendiriannya jelas gitu. Dukungannya jelas ke arah mana. Mereka juga bilang, pemerintah ya, mengutuk, condemn the protest. Jadi unjuk rasanya ya dikutuk gitu. Dan protes seperti ini dianggap mengikis keharmonisan sosial gitu. Ini bukan ya tramnya, harus sisi ini ya. Lumayan terganggu nih, gak datang-datang. Gue tanya deh, so is it number 6? Eventually. Ini semuanya kebingungan. Gini gue selipin aja informasi soal Aussie. Memang kalau weekend tuh lumayan berantakan ya jadwal-jadwal public transport karena suka ada pengalihan jalan. Tadi demo juga. Kayak gitu-gitulah. Ini nih 16, ini nih. Lanjut ya, sampai mana nih tadi? Oh iya, sampai statement government. Aduh, penuh banget lagi. Tadi nggak dapet tempat duduk gue. Mau berdiri juga bingung gue berdiri. Sini aja lah. Nah jadi tadi ya, karena stance-nya pemerintah udah jelas, maka ini jelas tidak berpengaruh terhadap visa. Aduh berisik banget, gue lanjutin nanti aja kali ya. Ntar ya, kalau udah lebih sepi, biar kalian juga dengernya enak. Baik. Ya, akhirnya saya turun juga dari tram itu. Sampai mana tadi ya, lupa. Oh, soal visa ya. Tadi gue udah sampaikan tidak ada perubahan regulasi visa gitu. Misalnya WHV gitu ya dirubah karena protes ini enggak. Soal WHV, nah kebetulan lagi bahas ini, gue mau sentil sedikit. Justru perubahan WHV ini bisa jadi diakibatkan oleh protes-protes yang berlebihan dari mereka-mereka yang kemarin war surat dukungan dan tidak dapat. Gua kasih konteks saja, WHV itu working holiday visa, visa kerja liburan, dan untuk bisa apply WHV ini harus dapat surat dukungan dari pemerintah.
surat dukungan ini kan war. Nah kemarin ada yang nggak dapat karena sistemnya memang lumayan kacau dan protesnya itu lumayan jauh ya. Karena langkah yang diambil itu, yang gue dengar, spamming ke Department and Home Affairs-nya Australia gitu, kementerian di sinilah. Mereka spam email dan gue kasih tahu informasi lagi, email di Australia itu lumayan serius. Kalau di Indo kan email tuh ya nggak dibales aja gitu kan, it's nothing gitu. Nah kalau di Australia itu sama kayak telepon lah levelnya di Indo gitu. Jadi bayangin kalian ditelepon terus gitu kan lumayan mengganggu tuh. Maksud gue kalau memang ada protes yang mau disampaikan, silakan sampaikan ke Ditjen Imigrasi, atau kalau mau disampaikan ke Australia, sampaikanlah dengan elegan gitu. Kalau spam sih it's a bit too much gue rasa. Dan ini ya itu bisa berpengaruh ke visa, working holiday visa orang Indonesia. Karena untuk working holiday visa sendiri ya Australia sebenarnya nggak butuh-butuh amat orang Indo gitu. Negaranya ada banyak, tinggal dicari dari negara lain aja kalau mereka mau. Itu sih, gue cuma menyampaikan concernnya aja gitu, bahwa protes-protesnya ya ada poin-poin yang memang gue setuju gitu, harus ada perbaikan, cepat war susulan, diperiksa kemarin berkas-berkasnya, tapi cara menyampaikannya ya kalau spamming ke email Australia kurang baik, kurang bijak, tidak elegan. Kita kembali lagi ke soal visa demo ini ya. Jadi kebijakan imigrasi Australia untuk mengeluarkan visa-visa seperti ini tuh, itu faktornya lebih ke karena kekurangan kekurangan pekerja yang ahli, terlatih, atau pekerja-pekerja di area-area regional, area rural. Jadi alasan itu ya dirasa lebih penting ketimbang mempertimbangkan protes anti imigrasi dari demo ini ya. Karena nggak ada solusinya. Toh Australia juga masih butuh kalau dikaitkan dengan tenaga kerja gitu. Teman-teman biasanya khawatir, atau gue bisa tangkap ada ketakutan sosial lah, bahwa kita sebagai non-whites gitu ya, itu akan sulit diterima di Australia sama penduduk asli. Penduduk asli, ya gue tahu aborigin, tapi kita refer ke protes ini ya, dalam konteks protes ini kan mereka menganggap white sebagai penduduk aslinya di Australia gitu. Jadi sesuai konteks saja gue ngomongnya. Dari pengalaman gue pribadi, itu setelah protes itu, baik yang pertama maupun yang kedua, tidak berdampak apa-apa gitu. Nggak ada rasisme yang gue alami, sama seperti hari-hari sebelumnya. So, it's pretty safe Australia, dan masih nyaman-nyaman aja gitu ya. Kecuali yang penusukan yang tadi sempat gue singgung dikit, nanti kalian nonton dah. Itu seru, buat gue sih seru ya. Seru in a bad way karena menakutkan. Ya gue jarang sekali ketemu orang rasis, intensinya ingin ganggu gitu ya, jarang. Kalau bercanda-bercanda sih di tempat kerja, ya gue sih hahihi aja gitu. Toh balik lagi ya soal intensi, gue tahu ya mereka juga nggak ada intensi mau merendahkan gitu-gitu ya. Ya udah bercandaan aja, ketawa aja. Kayak kita dulu bercandaan kan, karena terutama bercandaan ini datang dari generasi yang lebih tua ya gitu. Ya gue harus paham juga gitu, bahwa dalam konteks bercandaannya mereka ini ya sesuatu yang biasa aja gitu. Jadi balik lagi gue lihat intensinya. Jadi harusnya gitu, kalau teman-teman datang ya udah dibuat nyaman aja gitu, karena memang pretty much secara sosial juga tidak banyak berubah gitu. Termasuk buat yang mau holiday, yang mau travel gitu ya. Dengan visa holiday, visa travel, efeknya akan sangat minimal karena toh sasaran protesnya juga bukan yang mau holiday dan yang mau travel. Biasanya yang mau tinggal agak lama, temporary resident gitu, WHV gitu salah satunya ya. Karena kan lumayan lama, masa tinggalnya bisa sampai 3 tahun. Dan yang lain-lain gitu, PR gitu-gitu. Tapi gue mau kasih pesan penting juga ke teman-teman bahwa kita semua harus tetap waspada gitu. Dan harus tetap update dengan berita-berita, ya terutama berita lokal atau berita di area-area kalian tinggal. Tergantung kalian berada di area mana ya. Contohnya itu tadi soal penusukan, jadi kalian tahu harus lebih waspada. Atau pencurian sepeda itu sering banget tuh. Ya jadi kalian tahu di daerah ini lebih baik saya tidak parkir sepeda di luar dengan tidak safe gitu, tidak boleh sembarangan dan sebagainya. Ini gue udah mau sampai ke tempatnya. Gue malu nih kalau sambil rekam gini. Terakhir aja, nah protes ini tuh bukan berarti berlalu begitu saja ya. Artinya bukan berarti pemerintah Australia kayak apaan sih gitu. Enggak, ada poin-poin yang dicatat dan penting memang yang akan diregulasi oleh pemerintah Australia.
Pemerintah Australia serius kok menanggapi isi-isi tuntutannya yang memang berpengaruh misalnya di ekonomi gitu. Jadi bukan soal multikulturalnya ya, kalau itu stance-nya pemerintah Australia sudah jelas, tapi bahwa ada masalah ekonomi, kenaikan harga misalnya, sulit cari kerja, infrastruktur, dan juga bagaimana menjaga agar kultur Australia itu tetap terjaga. Oke, gue lanjut nanti ya, ini udah sampai. Malu gue diliatin. Nih, di belakang ini kalian lihat ada orang kumpul-kumpul, nah gue mau ke situ. Ini gue lagi ada di taman by the way. Enak ya, taman kayak gini gratis, kalian mau duduk di sini. Lumayan bagus hari ini cuacanya. Anyway, bye. 1 hour later. Ya, saya buat lagi videonya. Sebenarnya acaranya belum selesai di belakang, cuma saya harus duluan karena mengejar kereta. So, tinggal dikit lagi. Tadi udah gue sampaikan ya, ada hal-hal yang serius dilihat oleh pemerintah Australia, ada hal-hal yang pemerintah Australia lihatnya kayak ya udah ini udah berlalu aja gitu karena tidak sesuai dengan semangat Australia dalam keberagaman. Ini gue mau bahas sedikit soal regulasi ya. Ada regulasi-regulasi, tadi pas gue duduk-duduk tuh sempat ngobrol sama temen gue, ke-mention tuh March for Australia, terus kalian aja gue tanya-tanyain. Kebanyakan sudah gue bahas, tapi yang menarik tadi gue dikasih tahu bahwa akan ada regulasi-regulasi seperti penggunaan penutup wajah. Nah, masker, balaklava itu dianggap meningkatkan resiko kekerasan dalam unjuk rasa. Karena ya mungkin mereka merasa identitasnya aman gitu. Mungkin kalau di Indonesia ada kan yang suka pakai penutup wajah tuh, biasanya pakai kain atau pakai baju gitu ya diikat. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Itu nanti akan dilarang. Jadi demonya nggak boleh lagi pakai penutup wajah. Kenapa meningkatkan potensi kekerasan? Karena mungkin mereka merasa identitasnya aman, jadi berhak ngapain aja gitu ya. Habis itu ya udah tinggal kabur gitu. Tidak terlalu bisa dilacak. Ya ini mungkin bisa diterapin juga di Indonesia gitu. Tapi tentunya ini juga balik lagi ya, ini bisa mudah diterapkan di sini karena masyarakatnya secara umum percaya dengan pemerintahnya gitu. Bahwa ini dibuat itu bukan semata-mata tindakan represif, tapi ya memang demi kebaikan semua, demi kebaikan masyarakat, demi kebaikan polisi yang bertugas gitu-gitu. Kalau peraturan yang sama diterapkan di Indonesia, baik sebenarnya, tapi ya kita kan terlatih curiga ya dengan pemerintah. Dan bukan sepenuhnya salah rakyatnya sebenarnya, karena ya itu kan balik lagi, ini timbal balik aja gitu. Rakyat bisa percaya apabila pemerintahnya memberikan sesuatu yang memuaskan gitu ya, in general. Dan itu yang terjadi di Australia. Di Indonesia sepertinya kita belum semakmur itu ya gitu. Jadi masih curiga lah, takutnya kalau ini diterapkan nanti malah dicari itu yang demo siapa gitu, dipersekusi, dipersulit masa depannya. Ketakutannya mengarah ke situ gitu. Kalau di sini ya itu less likely ya, sangat kecil kemungkinannya terjadi gitu. Kalaupun dicari ya karena dia memang melanggar hukum, bukan karena sekedar demo gitu, dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Itu jadi sangat possible aturannya di sini. Di Indonesia bisa diterapkan, tapi kita kayaknya harus bangkitkan kepercayaan masyarakat dulu. Kalau masyarakatnya percaya kayak di sini, kayaknya kebijakan apapun kita akan iya aja gitu. So kita tahu itu untuk demi kebaikan kita. Itu pendapat gua sih. Anyway, itu aja kayaknya soal March for Australia ini, soal demo di Australia. Kalau ada yang mau gue bahas lagi, silakan komen di bawah. Kalau ada yang kurang di video ini, silakan komen juga. Gue akan coba perbaiki di video-video selanjutnya. Jangan lupa join YouTube membership, murah banget, cuma 10.000 per. Kayaknya dia salah orang deh. Kayaknya salah orang sih, gue nggak kenal soalnya. Main klakson aja. Tadi YouTube membership cuma 10.000 doang. Di situ gue upload video-video menarik yang tidak bisa gue upload di publik. Ya kalau kalian penasaran coba aja. Bayar ceban terus. Sekarang kayaknya udah lumayan banyak videonya ya. Ya dari testimoni yang gue dapetin sih semuanya lumayan senang dengan video yang belak-belakan. Karena mereka bisa dapet insight yang tidak didapat di konten-konten lain. Gue kasih contoh aja, salah satu videonya itu gue bahas cerita bagaimana orang Indonesia menusuk orang Indonesia lainnya. Tidak secara harafiah ya, menusuknya itu secara figuratif, perumpamaan, yang dapat gaji banyak gitu. Jadi dibantu orang ini, malah yang dibantu ini menghasut. Jadi yang ngebantu kehilangan pekerjaan supaya tergantikan oleh yang dibantu ini. Padahal pendapatannya ya memang pendapatannya lumayan sih, sampai 1 M dalam 1 tahun.
Ya gue cerita pokoknya di situ. Pekerjaannya apa juga gue cerita di situ. Tidak bisa gue ceritakan di publik karena ya ada banyak hal-hal yang kayaknya gue harus keep it tight gitu. Orangnya sedikit aja yang tahu. Emang yang niat aja yang pengen tahu. Ya begitulah. Gue takutnya interpretasinya macam-macam gitu, atau yang bersangkutan ini kan teman gue juga ya gitu. Jadi nanti malah orang iri dilaporin dan sebagainya. Anyway, gue udah kepanjangan ngomongnya. Ya udah silakan aja dilihat, ada banyak, ada stereotype orang dari berbagai negara. Silakan aja kalian coba langganan. By the way, ini gue nyebrang dulu ya. Ntar gue ditabrak. Itu kalau mau join Discord juga silakan join Discord gue free. Masih bisa nih kayaknya. Hap. Itu aja. Segitu aja dulu videonya. See you next video. Bye. Saatnya nyebrang lagi. Bye.